Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan 70 tahun perjalanan dan perjuangan Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo sebagai persekutuan yang berjalan bersama mewujudkan tugas panggilan Sang Guru Kehidupan, Yesus Kristus, untuk mendidik, mengajar, dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun dan memampukan gerejanya untuk menunaikan tugas pelayanan dan kesaksian di bidang pendidikan hingga hari ini sudah berlangsung selama 70 tahun. Kami menyambut panggilan Tuhan, Sang Guru Kehidupan. Kami mau beribadah memuliakan namanya, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan perkasa. Ibadah hari Minggu ini dirangkaikan dengan syukur Hari Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo yang ke-70 tahun, ditabiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga.
Saudara-saudara, marilah kita menghayati sejarah perjalanan pendidikan Kristen di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo. Pendirian sekolah-sekolah menandai masuk dan berkembangnya pekabaran Injil di tanah Totabuan, Bolaang Mongondo. Tahun 1904, sejak kedatangan Zendeling Belanda di Popok dan Mariri Lama, mulailah dirintis pendirian dan pembukaan sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1906 telah berdiri 14 sekolah sending di beberapa desa di tanah Totabuan. Semangat mendirikan dan membuka sekolah Kristen terus bertumbuh di jemaat-jemaat. Namun sesudah kemerdekaan, sekolah-sekolah yang didirikan oleh jemaat pada masa sending telah ditangani oleh pemerintah. Tahun 1954 adalah momen bersejarah di mana Tuhan Allah dalam kuasa rohnya mendorong gereja untuk tetap konsisten menunaikan amanat agung dan panggilan pelayanan di bidang pendidikan. Jemaat-jemaat yang berjalan bersama melalui pimpinan sinode menetapkan perangkat pelayanan, yakni Badan Persekolahan Kristen Gemibem. Kini Yayasan Pendidikan Kristen Gemibem menangani dan mengelola secara profesional pelayanan gereja di bidang pendidikan. Terpujilah nama Tuhan, kuasa-Nya tetap tandingi selama-lamanya. 70 tahun sudah melewati jalan berliku, penuh onak dan duri, menghadapi tantangan dan rintangan yang silih berganti. Semangat dan kerja keras para pemimpin sekaligus pelayan gereja bersama jemaatnya di tengah segala keterbatasan. Semuanya bahu-membahu membangun sarana fisik sekolah, menyiapkan tenaga-tenaga guru dan mendanainya demi menaburkan benih-benih Injil, memanusiakan generasi muda menuju peradaban dan masa depan yang lebih baik. Berbekal pada janji Tuhan dan harapan yang tak pernah sirna, benih-benih Injil ini terus bertumbuh, bertunas, menjadi pohon yang kokoh, dan telah berbuah lebat menjadi berkat bagi perjalanan bangsa ini, khususnya masyarakat yang mendiami tanah Totabuan, Bolaang Mongondo Raya. Sungguh tak salah segala karya Tuhan, dimuliakan dan ditinggikanlah namanya selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu, ikhtiar mulia Gemibem di bidang pelayanan pendidikan mendapat tempat di hati masyarakat. Sekolah-sekolah Kristen Gemibem dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan sederajat, yakni SMK dan SMTK, sebanyak 46 unit, telah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidang akademik, memiliki keterampilan dan berkarakter Kristiani. Dan lebih membanggakan lagi, mereka telah memberi kontribusi baik bagi pelayanan gereja maupun kepada masyarakat dan pemerintah. Sungguh karya Tuhan dinyatakan, sebab segala sesuatu ada dari Dia, oleh Dia dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Selalu bersama
Mari menyanyi selamat ulang tahun. Lilin yang telah menyala ini kiranya menjadi simbol semangat kita bersama untuk berkolaborasi, bahu-membahu memajukan dan mengembangkan sekolah yang telah kita bangun untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, berkarakter Kristiani, dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang diatur oleh badan pekerja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang pertama dari Persekutuan Anak Sekolah Minggu Raya 6 dan yang kedua lansia. Yang merah sedikit.
lansia, kemudian kami juga menyampaikan setelah puji-pujian dari lansia akan dilanjutkan dengan puji-pujian dari guru-guru dan pensiunan guru. Jadi setelah puji-pujian dari lansia. Yang daripada
Pujian berikut dari guru dan pensiunan guru. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami umat-Mu yang boleh Tuhan himpunkan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang beribadah kepadamu dan membawa segala kehidupan kami yang hendak menyatakan terima kasih untuk kesetiaan dan segala bentuk kasih Tuhan yang kami terima. Kini ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Berilah kami pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menyatakan itu dalam hidup kami. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat agar tidak ada hal yang menghalangi kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka penghayatan kita akan hari ulang tahun Pendidikan Kristen Gemibem yang ke-70, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Markus. Injil menurut Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Begini bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Sebab siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah bacaan Alkitab di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan hendak melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti sepakat dengan peribahasa atau ungkapan yang mungkin pernah atau kita juga sempat mengucapkan. Sepanjang hidup kita belajar. Long life to education. Sepanjang hidup orang belajar. Pasti kita sepakat. Sebab ternyata saudara-saudara, dalam kehidupan ini, ketika pun kita diberikan waktu untuk menempuh pendidikan secara formal, misalnya torang tamat SMA, D3, atau sarjana dan jenjang selanjutnya, ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui. Masih banyak hal yang ketika datang kepada kita, kita akan tersadar bahwa ternyata pendidikan yang kita ada belum dapat menjangkau semua pengetahuan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian, orang-orang yang mau untuk menempuh pendidikan di zaman sekarang, itu berarti dia hendak menempatkan diri pada keadaan yang telah berubah dari beberapa puluh tahun lalu dengan keadaan sekarang yang sudah semakin membutuhkan analisa lewat bidang-bidang ilmu tertentu. Sehingga saudara-saudara ketika 20, 25 dan seterusnya beberapa tahun lalu itu, banyak orang-orang, mungkin ada juga di antara kita yang pernah menyebut, yang pernah mendengar, biar Jona usah sekolah, ada kok kobong besar
yang penting tahu bakobong, mungkin di popok yang penting tahu batifar. Saudara-saudara, kalau ungkapan seperti itu masih dikenakan sekarang, berarti orang so ketinggalan zaman. Sebab yang harus kita akui adalah musim di mana orang dapat menentukan kapan kita mau bertanam, kira-kira kapan mau panen, tidak lagi berjalan seperti analisa berpuluh-puluh tahun lalu. Kalau dulu kan orang di SD so bilang, bulan ini sampai bulan ini hujan, bulan ini sampai bulan ini panas. Kalau sekarang Bapak Ibu, ini bulan April, nyandak cocok dengan pelajaran lalu. Ini sebenarnya ada tatero di musim panas. Nanti kayak berber, dulu orang tahu itu musim penghujan. Nah saudara-saudara, karena itu dibutuhkan pengetahuan yang lebih. Artinya hal-hal yang dapat kita isi supaya keberadaan kita sekarang cocok di masa dan di saat bumi telah berubah. Karena pengalaman 50, 40, 30 tahun lalu dari sisi pengenalan kita akan alam dan musim, soalnya tidak cocok mau pakai sekarang dengan perubahan-perubahan yang diberikan. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih, amatlah penting selaku gereja kita memandang bahwa pendidikan formal, mau kasih sekolah orang pe anak-anak dan cucu, itu adalah hal yang harus mendapat perhatian khusus dari setiap keluarga. Karena saudara-saudara, ada juga anggapan di masa lalu perempuan yang tidak usah sekolah, tetap dia berakhir di urus anak dan dapur. Dulu itu Bapak Ibu. Kalau kita pe orang tua berpikir begitu, kita nyandak berdiri di sini karena perempuan tuh. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, dunia sekarang dan peran gereja semakin meneguhkan dan menguatkan warga gerejanya untuk melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengelola bumi ini. Jadi sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga dalam perspektif atau pandangan kita ke depan yang sudah dimulai dari sekarang adalah mempersiapkan generasi sesudah kita. Dia perempuan atau laki-laki, dia anak bungsu atau anak yang tua, anak di tengah, tetap mesti sekolah. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, semangat supaya orang ada dalam pendidikan dan perubahan ini telah dinyatakan dalam perjalanan gereja kita ketika disebutkan dalam penghayatan kita selama 70 tahun pendidikan Gemibem itu ada dalam karya-karyanya. Para sendeling, orang-orang dari luar punya tekad bahwa orang-orang yang ada di tanah Totabuan ini mesti sekolah. Catatan sejarah juga Bapak Ibu, saudara-saudara jamaat, di Kuna pernah ada tempat untuk pendidikan teologi. Begitu Kang Bapak Ibu. Ini berarti saudara-saudara bahwa orang yang berpikir luas, dia mau supaya orang lain ada kemajuan. Maka ketika sejarah berkata di tahun-tahun selanjutnya ada perkembangan-perkembangan yang dinikmati. Tahun 1906 karena Injil sudah masuk dan itu bertumbuh awal di Popok dan di Mariri Lama, maka di tahun 1906 telah ada 14 sekolah yang didirikan oleh gereja kita. Memang waktu itu belum disebut Gemibem. Karenanya saudara-saudara, setelah melalui berbagai dinamika, tahun 1945 karena gejolak yang ada di negara kita, memang bukanlah hal yang gampang ketika Badan Persekolahan Kristen Gemibem menata layani pendidikan yang ada. Sebab masih ada yang perlu disesuaikan
ketika ada dalam kehidupan kebangsaan. Habis dalam perang, ketika kita merdeka, masih mau tata tuh ekonomi, sosial, politik. Sebab masa sesudah penjajahan usai, gerakan-gerakan untuk mengembangkan pembangunan termasuk pendidikan masih banyak kendala. Tetapi saudara-saudara, para pendahulu kita yang hidup di masa itu tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hal-hal yang membangun jemaat, termasuk di bidang pendidikan. Saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang hendak menekankan tentang kehendak Allah supaya umatnya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 itu perintah untuk mengajarkan dan memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak-anak kapan dan dimanapun. Itu salah satu contoh. Tetapi juga Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 bacaan kita saat ini yang mengisahkan tentang salah satu mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, justru hendak mengangkat sisi pembelaan keprihatinan Tuhan tentang pendidikan, sehingga kehadirannya di tengah banyak orang itu bukan hanya untuk melakukan mujizat, tapi juga dia mengajar. Ini berarti saudara-saudara, Tuhan kita menjunjung hal-hal yang menyangkut ajaran untuk memperlengkapi jemaatnya. Sehingga manakala konteks waktu itu orang banyak datang, enter pintu sota tutu, so tidak bisa masuk menjumpai Yesus, berarti ada antusias dari orang-orang untuk mendengar. Saudara-saudara, biar lagi katuk suka mau mengajar, kalau orang ini mau dengar, sama dengan pelayan, sama dengan pendeta. Biar lihat orang sosial siap tuh khotbah gaga-gaga. Masih mau pimpin ibadah hari Minggu, sobat siap dari hari Senin. Kalau orang ini mau dengar ya percuma. Tetapi dalam konteks bacaan ini ada respon dari orang banyak, sehingga mereka antusias untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Dan sisi positif yang dipetik dari bagian ini, saudara-saudara, dari situasi ini adalah mau maju mesti buka kesempatan untuk kebaikan yang diberi oleh orang lain. Karena orangnya tidak semua orang tahu itu bagus. Masukan-masukan dari orang lain dalam bentuk pengajaran atau apapun dapat memperlengkapi kita untuk boleh berhasil menjadi orang yang baik. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini di ayat 3 mengungkapkan ada 4 orang yang dengan gigih menggotong orang yang lumpuh untuk meminta kesembuhan. Seperti dijelaskan tadi Bapak Ibu, karena banyaknya orang, kalau bacaan di ibadah KPI, banyak orang lagi Sakius naik bohong. Itu kata upaya-upaya. Kalau ini Bapak Ibu, mereka pergi ke atap dan membukanya, tepat ada di bawah Yesus. Tetap ada di atas Yesus. Jadi ketika itu diturunkan, tilam itu diturunkan, mereka telah menempatkan orang yang lumpuh itu tepat di dekat Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, halangan yang terjadi ketika mereka hendak berjumpa dengan Yesus ternyata tidak menghilangkan akal dan semangat. Mereka pantang menyerah. Dan ketika si lumpuh itu ada di depan Yesus, respon Yesus luar biasa. Sebab yang pertama ia lakukan adalah pengampunan atas dosa yang kiranya berlaku pada orang lumpuh itu, karena dosa adalah akar dari segala penderitaan manusia. Itu dulu yang Tuhan bikin. Selanjutnya, ia mengalami mujizat secara utuh. Dia disembuhkan. Artinya orang yang lumpuh ini, saudara-saudara jemaat, dia mengalami kesembuhan secara jasmani dan rohani. Bagian ini hendak menekankan bahwa menurut Yesus, kehidupan manusia bukan hanya diupayakan supaya baik dari sisi luar, sehat dari sisi luar, kok rusak di dalam, bukan begitu.
Yang Yesus inginkan adalah pemulihan dan kehidupan yang bagus di luar, bagus juga di dalam. Karena kan dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat dan sebaliknya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini tidak boleh terpisah. Sehingga saudara-saudara, yang Yesus kehendaki dari apa yang dia lakukan adalah kehidupan orang yang mau mendengarkan dia. Berarti mereka mau dididik dalam kebenaran Allah. Tetapi juga mereka adalah orang-orang yang siap untuk dibaharui secara mental, rohani, tetapi juga secara fisik. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian Alkitab yang kita baca dan kita pelajari saat ini, maka pendidikan itu dapat dilewati manusia lewat beberapa cara. Pendidikan formal boleh di sekolah, non formal boleh dalam keseharian, bukan di sekolah. Entah itu dia lihat di tempat bekerja atau di tengah-tengah keluarga. Nah, saudara-saudara, kalau Gemibem berupaya untuk tetap eksis mengembangkan pendidikan, dia ada dalam sebuah harapan bahwa lewat perjalanan dan pelayanan Gemibem akan muncul orang-orang yang pantang menyerah, tetapi juga yang mau mendengarkan hal-hal yang baik, seperti dalam konteks bacaan kita di saat ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, orang yang mau menerima pendidikan itu berarti orang yang siap untuk merendahkan diri, sehingga totalitas hidupnya dia mau untuk ada dalam pembaharuan, tetapi juga menambah pengetahuan lewat keterbukaannya. Saudara-saudara, dari pola pendidikan Kristen yang hari ini kita rayakan 70 tahun, tetapi juga yang keseharian kita lakukan dari sisi pembinaan warga gereja dan program-program jemaat yang lain untuk mendidik jemaat. Ini bermaksud saudara-saudara secara Kristiani adalah supaya jemaat Tuhan punya wawasan yang luas dari sisi intelektual atau kepintaran. Namun sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya pandai secara intelektual, tetapi juga warga gereja, dia harus punya moral dan akhlak yang baik, sehingga dirinya akan berdaya guna untuk banyak orang. Saudara-saudara, kenyataan memang banyak orang pintar menduduki jabatan tertentu, tetapi tidak sedikit juga mereka yang pintar itu melakukan korupsi. Kiapa begitu? Bukan bodoh dorang. So itu lincah baator semua, ada tundak jada tahu. Mereka melakukan itu karena cuma memupuk kepintaran secara intelektual, tapi tidak memupuk kepintaran secara rohani. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pendidikan Gemibem dia juga berkolaborasi dengan pendidikan nasional, sehingga lalu ada kurikulum K13, sekarang kurikulum merdeka. Begitu kan. Bapak Ibu tidak lagi diperinci, saudara-saudara, adik-adik yang dah sekolah, tidak lagi mau diperinci ini K13 apa, kurikulum merdeka apa. Tetapi yang dikejar dari kurikulum ini, yaitu pandai tetapi juga beriman. Karena penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penata layanan gereja, penata layanan organisasi manapun, bukan hanya membutuhkan orang-orang yang jago dan pandai, jago komputer, jago analisa ekonomi, tetapi yang terutama adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya dengan pendidikannya, supaya dengan keahlian yang dia miliki, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena dia pandai, dia pintar, dia memanipulasi data, dia atur tuh segala sesuatu untuk keuntungan diri. Tidak demikian. Nah, saudara-saudara
yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Torang dapat sarjana kalau ibu tahun 2000. Ya, tahun 2000. Saudara-saudara, kalau orang yang tidak duduk lama-lama di perpustakaannya, nak mau dapat tuh apa yang orang mau cari. Bersyukur kepada Tuhan karena sekarang kurang main tindis. Adik-adik pemuda kamu. Tindis dapat tuh orang pe kebutuhan. Mau cari ini, cari itu, cuma yang tanya Pak Om Google. Begitu, Dan kita bersyukur juga merasa bangga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena banyak di antara anak-anak kita yang lulus sarjana dengan mendapatkan gelar cum laude. Bapak Ibu, ini cum laude ini diberikan kepada mahasiswa yang IPK-nya, indeks prestasi kumulatif, jadi dah kumpul semua itu, DP angka di atas 3,51. Kalau so 3,79, 3,99, itu berarti DP predikat katu so nama magna cum laude. Kalau so angka semua Bapak Ibu ini so angka sempurna, dia so summa cum laude. Kalau orang dulu, pendeta, ndak ada nak jaga dapat orang berarti bodok-bodok dulu, Sekarang karu Bapak Ibu dan kita berbangga. Tetapi juga ini tantangan. Jangan dapat cum laude, konturung lapangan bingung-bingung. Ya toh? Ini adalah sebuah prestasi yang dibanggakan oleh orang tua. Torang pe anak-anak dah lulus dong pe nilai bagus. Toh IP dekat-dekat ampa, IPK, magna cum laude artinya ada di pertengahan sampai 3,99. Ini kebanggaan gereja. Berarti torang pe anak-anak telah bertumbuh secara akademis. Nah, yang jadi torang pe tanggung jawab sekarang Bapak Ibu, nilai sumantap. Tuh. Yang ada dapat nilai seperti itu, tapi juga torang keluarga semangatilah mereka. Supaya ketika kita mendapatkan ilmu dan nilainya baik, saudara-saudara, kita akan mampu mengaplikasikan itu secara benar. Sekarang Bapak Ibu Menteri Pendidikan, tetapi juga di lembaga-lembaga yang lain, mengungkapkan sakit kepalanya mereka. Karena apa? Banyak sudah rekrut gelar bagus, akhlaknya tidak bagus di tempat kerja. Nyandak ada tanggung jawab, suka mau terlambat ya terlambat, nyandak menghormati itu atasan, nyandak loyal. Itu Bapak Ibu bukan sasaran pendidikan Gemibem. Tetapi bagaimana kita selalu mengingatkan supaya seimbang antara kepintaran secara intelektual tetapi juga kepintaran secara iman. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu apa dan itu orang mau baking sekarang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan orang cuma mau marah tuh anak-anak kalau orang terlambat atau nyandak di sekolah. Marah lagi kalau orang nak pergi gereja. Lihat orang tuh kacau balau kalau anak nampi sekolah. Marah kan nak pergi gereja tong biar supaya tidak keluar pundi. Ini saudara-saudara adalah refleksi supaya kita orang tua yang berperan untuk mengembangkan kehidupan beriman anak-anak kita. Kalau DP iman so bagus, dia pasti mau sekolah baik-baik, dia pasti akan bekerja baik-baik, dia pasti akan mendasari dirinya dengan kehendak Tuhan. Jadi iman dulu tuh orang sekuat. Itu yang menjadi harapan kita selaku orang-orang yang ada di Gemibem. Bahkan saudara-saudara, kalau orang bertanya, ini Yayasan Pendidikan Kristen, DP dana dari mana? Bapak Ibu ada dana bos. Tetapi untuk hal-hal fisik tanggung jawab siapa? Karena katu Yayasan Pendidikan Kristen atau swasta, Gemibem punya. Berarti adalah tanggung jawab kita semua. Jangan berpikir Bapak Ibu tapi anak kondak sekolah di situ ngapain kamu bantu? Torang warga Gemibem, torang berjalan bersama. Lalu Bapak Ibu di tahun pelayanan lalu dorang dah angkat kendoon kita jadi sekretaris komite. Yang digumuli adalah anak-anak itu jatuh terlambat jaba bayar jadi tidak rutin tiap bulan. Ini honorarium para pengajar yang jauh di bawah upah minimum sama dengan pendeta. Kalau Bapak pendeta, wak so ampa B, ampa atau ampa C? Ampa
cena. Kalau di PNS Bapak Ibu odong frey-frey pi balik-balik hari-hari. So banyak Ci. Mar torang kato di bawah standar. Torang pe pengupahan. Karena itu saudara-saudara dibutuhkan kekuatan bersama. Guru-guru DP honor 1 juta. Dah bilang lalu. Terbilang, oh Tuhan, dompe bentor, dompe makan, bagaimana ini dia? Mungkin ada tambahan lain, tapi ini pokok ini 1 juta Bapak Ibu. Mari orang pitoko dengan keadaan 1 juta sekarang ini. Mau dapat beli apa? Kalitas harga 2.000 cuma di pantatas itu Ji. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan menghayati apa yang telah dikaryakan oleh Yesus, ulang tahun ke-70 pendidikan Kristen Gemibem, mari kita sama mendoakan, kita antusias untuk menolong, bekerja bersama seluruh warga Gemibem supaya fasilitas tetapi juga hal-hal yang diupayakan dalam pendidikan Kristen berjalan dengan baik. Karena torang baku topang, tetapi juga mengingatkan bahwa anak-anak kita perlu sekolah, maka butuh penegasan-penegasan bahkan pengorbanan dari orang tua. Karena Bapak Ibu, ketika menyekolahkan anak, memang enter badak setengah mati mau beli. Begitu tuh kan Bapak Ibu yang pengalaman kasih sekolah anak. Orang tua harus ada dalam tanggung jawab itu. Nggak pusing torang mau cari dari mana, yang penting torangnya nggak pancuri. Kita harus berupaya menyekolahkan anak. Juga pemuda-pemudi yang duduk di bagian kanan ini yang masih sekolah, aku mengerti di orang tua. Iya toh. Jangan pakai dasar ini di kampus. Orang tua so kering di pobong. Sesadiki minta doi mak mau print ini print itu nyanda rean. Cuma jalan-jalan di toko. Ada kan yang begitu? Orang tua kan udah buka Instagram Ci. Der tuh IG ini cuma anak-anak muda pe. Banyak tuh tahu. Dia kamari. Kelamarin dulu kayak di mall. Ini kayak di mall. Biar ndak babli martu doi fradang. Ya pikir akan karula itu orang tuanya. Toh? Boleh orang mau bagaya. Maka saya cocok dengan orang tua pe pendapatan. Sekolah baik-baik. Jangan kita jadi asing di negeri sendiri. PT Kons, Bapak Ibu, saudara-saudara, DP pegawai banyak dari luar. Bukan karena orang mau bilang orang Cina kok nah jadi DP pekerja Cina, bukan. Karena orang Indonesia di sana DP kapasitas banyak kata cuma buruh. Yang pegang kunci itu kimia, fisika dan segala rupa itu adalah orang-orang dari luar. Bukan cuma luar negeri, luar Sulut. Ada tuh orang Makassar, 2 orang dorang tuh ahli kimia. Cuma dong 2 no. Nyanda ada orang nado. Jadi itu saudara-saudara, adik-adik pemuda, semangati hidup ini. Karena doi nyanda jaciri dari langit. Selain dari kita punya skill, punya iman, punya pendidikan, dan kita bekerja dengan baik. Semoga saudara-saudara kita akan menggumuli tetapi juga mensyukuri karya Tuhan lewat dunia pendidikan. Dan kita akan sama-sama berjuang. Anak, orang tua, oma, opa, dan cucu. Supaya bergiat sama mesti sekolah. Kita tidak lagi dapat memakai. Dulu-dulu sudah bilang lupa tadi. Sudah jadi sekolah. Orang kok meminta kawin penganak. Sudah jadi sekolah tetapi di dapur. Sudah jadi sekolah ada mama pemilu. Petambah mau tanangkan milu. Ada bapak pekobong mau batifar akang. Ada kasihan dulu jo itu. Sekarang orang sorasa atau bapak ibu. Pendeta cuma untuk nama Ci dapat tanang milu. Panen kemari cuma fam, artinya tutu dah. Karena itu kata orang tidak dapat prediksi. Ternyata dunia ini membutuhkan sebuah gerak perubahan yang bukan hanya mentok di satu hal, tapi harus punya skill supaya kita mampu menghidupi hidup yang Tuhan beri. Semoga saudara-saudara orang semua jadi pandai dan membuat orang lain jadi pandai. Kita menjadi manusia yang ada di kelas atas karena pendidikan dan memanusiakan orang lain. Jangan sebaliknya, itu bukan orang Kristen. Pakailah apa yang menjadi kelebihan kita, kepandaian kita untuk membangun kehidupan dan kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, syaratnya kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup dan pelayanan Gemibem di bidang pendidikan
kita mensyukuri dan mewujudkan dengan memberi persembahan berdasarkan kerelaan dan ketulusan hati, sambil mengingat firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Atas
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada doa syukur dan kita bersyafaat bersama dengan jemaat yang berhari ulang tahun hari ini, tanggal 7 April 2024. Ibu Anneke Momongan Rorim Pandey, ulang tahun ke-51. Penatua Ibu Anita Moonik Ratu, ulang tahun yang ke-52. Bapak Anggi Ratu, ulang tahun yang ke-27. Saudara Ayub Demos Ratu, ulang tahun ke-23. Dan Bapak John Lee Rompas, ulang tahun yang ke-42. Kita juga bergumul dengan jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, juga keluarga yang berduka. Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolongbulan, Bapak Welmus Ratu, Bapak Sony Larawo, Bapak Noldi Lolongbulan, Ibu Yun Maramis, Ibu Selvi MS Lolongbulan, Ibu Yeni Lewan Supit, Ibu Rosali Rumangan Lao, Ibu Angel Aseng Rumangan, Ibu Dike Keluot Moonik, Ibu Vin Ratu Mungo, Ibu Janda Yulin Manansal Tendean, Bapak Wilson Maramis, Ibu Janda Mince Pitong Lumi Ratu yang dirawat di Rumah Sakit ODSK, Ibu Iriani Ratu Lolongbulan dalam pemulihan, Ibu Natalia Ratu Momongan di Rumah Sakit Kando, Bapak Deki Momongan, Ibu Alce Ratu Pendong di Rumah Sakit Monompia. Keluarga yang berduka, keluarga besar Tombe Karundeng atas meninggalnya almarhumah Ibu Nira Karundeng. Dan kita bersyukur bersama dengan jemaat yang boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Keluarga Maksi Mokolintat Ratu, hari ulang tahun yang ke-67 dari Bapak Maksi. Keluarga Ibu Janda S Kaunang Manansal, ulang tahun ke-12 remaja Aurel Daniela Kaunang. Keluarga Sandi Ratu Worotican atas ketambahan anggota keluarga yang diberi nama Aquino Marquez Ratu. Keluarga Ibu Janda Selvi Repi Ratu, ulang tahun yang ke-68. Syukur dari pemuda Yosua Wungo atas sembuh dari sakit. Keluarga H Moonik Ratu atas hari ulang tahun ke-53 dari Penatua A Moonik Ratu. Keluarga Bapak Anggi Ratu Waro atas berkat Tuhan. Keluarga Aris Rumondor Manopo yang membawa anak Rahel Rumondor beribadah pertama kali di gedung gereja. Pemuda Andre Ratu SAP atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Marco Repisondak atas berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, dalam tuntunan-Mu kami umat-Mu terpelihara dan menikmati kekuatan dalam pengharapan iman. Saat kami datang kepadamu beribadah saat ini, kami mempersembahkan segala rasa syukur karena kami menerima pertolongan Tuhan. Kami diberikan hari ulang tahun, diberi berkat-berkat yang membawa sukacita, diberikan apa yang kami perlukan yang ada dalam rancangan Tuhan. Tetapi juga Tuhan memberi kesembuhan, bahkan hal-hal baik yang kami nikmati. Tuhan juga yang menopang kami, sehingga kami diberikan waktu untuk menikmati hari ulang tahun. Kiranya ya Tuhan, segala sesuatu yang telah diberi oleh Tuhan dan disyukuri oleh jemaat dalam ibadah ini akan berkenan kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan jemaat-Mu dikuduskan oleh kuasa-Mu dan kiranya boleh terpakai untuk kehidupan gereja dalam menopang kebutuhan, tetapi juga hal-hal yang ada kaitan dengan pelayanan gereja. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang telah mengutus hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau juga yang akan terus menyertai, menguatkan, supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani diberikan kesabaran
tetapi juga kekuatan untuk menjawab panggilan Tuhan, agar dengan tidak segan-segan dan sepenuh hati, kami semua sebagai pelayan di aras masing-masing akan dapat melayani jemaat-Mu sebagai persembahan hidup yang kami nyatakan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan gereja-Mu dalam segala karya, tetapi juga dalam rancangan-rancangan ke depan, Tuhan yang akan terus menyertai dan memampukan, dan semua rencana pelayanan gereja berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan buat itu berhasil oleh karena keterpanggilan seluruh pelayan dan jemaat, termasuk ketika gereja-Mu harus menopang pendidikan yang ada di wilayah pelayanan Gemibem. Kiranya ya Tuhan, oleh berkat dan kasih Tuhan, kami yang bekerja sama akan dapat membuat yayasan pendidikan lebih maju, tetapi juga pengelolaan yang bertanggung jawab, supaya anak-anak kami, generasi yang akan melanjutkan kehidupan kami, akan tumbuh sebagai generasi yang takut akan Tuhan, tetapi juga berdaya saing, yang mempunyai keterampilan, pandai secara intelektual, sehingga dari mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di sorga, diberkatilah jemaat-Mu yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, dalam pemulihan, dalam upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan diri oleh karena berbagai hal yang dialami, keluarga yang berduka cita, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang dalam keterbatasan tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasa. Diberkati pula, ditolong pula Tuhan oleh kuasa-Mu kepada jemaat yang saat ini ada dalam penderitaan karena berbagai alasan. Kami yang datang di sini Tuhan, meyakini akan kasih dan kuasa-Mu, maka kami pun tahu mereka yang berjuang untuk tetap kuat, untuk boleh mendapatkan kesembuhan, akan mereka nikmati apabila itu dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga sungguh mengharapkan penghiburan dari Tuhan untuk keluarga yang berduka, agar mereka dikuatkan. Kami meyakini Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan mengenal apa yang terjadi dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, totalitas kehidupan kami serahkan di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Demikian pula dengan anak cucu kami, orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya kasih Tuhan akan menyertai dan menolong kehidupan mereka. Bapa di sorga, diberkatilah pemerintah yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk melayani masyarakat. Pemerintah yang ada di desa Popok Bersatu, jaga dan peliharalah mereka Tuhan, kuatkanlah iman, dan kiranya oleh tuntunan Tuhan, pemerintah dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tetapi juga dengan takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Tuhan izinkan, minggu berjalan ini akan kami lewati. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dikuatkan. Tolonglah kami ketika kami akan bekerja. Biarlah oleh pengawalan Tuhan, dijauhkanlah kami dari berbagai macam bentuk kecelakaan. Kami boleh bekerja dengan berhati-hati dan bertanggung jawab. Bahkan, jika Tuhan memberkati usaha kerja kami, ada hasil yang kami peroleh, mampukan kami untuk tetap bersyukur dan menata layani hidup ini dengan baik. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, yang datang mempersembahkan hidup, tetapi juga harapan-harapan kami untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan ke dalam kuasa-Mu. Dan ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan yang kami layani, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi setelah ibadah ini selesai, tentunya kita mengucap syukur karena Tuhan tetap menyertai, tapi juga menuntun kita semua dalam peribadahan ini. Dan ibadah di hari Minggu tanggal 7 April 2024 jam 9 sampai selesai ini dilayani oleh Ibu Pendeta H. Pandela kita KPT Setia selaku hadir. Jadi semua yang hadir dalam ibadah ini tentunya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta H. Pandela kita KPT STA untuk pelayanan ibadah, pelayanan firman, dan juga kiranya Tuhan akan memberkati tugas tanggung jawab pelayanan di Jemaat Katare Popo, memberkati tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan memberkati keluarga pendeta Pandela kita KPT. Dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang boleh beribadah bersama di siang hari ini. Laki-laki 88 orang, perempuan 194 orang. Jumlah keseluruhan yang hadir 282 warga jemaat. Terima kasih atas kehadiran, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada besok hari ada pelaksanaan rapat tahunan di Jemaat Petra Panggian yang akan dihadiri oleh KSB Badan Pekerja Majelis Jemaat dan KSB Kompelsus Bipra Wilayah, bahkan juga dengan KP2G Wilayah. Jadi menyampaikan, kiranya boleh memperhatikan akan undangan yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut. Puji-pujian minggu depan, ibadah subuh Jemaat Kolom 11, ibadah siang ASM Rayon 7, ibadah malam Jemaat Kolom 12. Pertemuan Rukun Monik pelaksananya adalah hari ini jam 3 sore pada keluarga No Monik Pendol. Kemudian pertemuan Rukun Tewal juga dilaksanakan hari ini pada keluarga Yefta Ratu Maramis pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Dan setelah warta jemaat ada penyampaian dari Bapak Pendeta W. Pandela KSTA. Kemudian kami juga akan menyampaikan hasil lomba ornamen Paskah dan lomba jalan salib yang dilaksanakan pada hari kemarin. Setelah keuangan, keluarga dan pribadi yang menyatakan syukur dalam ibadah ini. Yang pertama, keluarga Maksi Mokolintat Ratu atas hari ulang tahun ke-67, Bapak Maksi Mokolintat memberikan Rp500.000, persembahan syukur Rp200.000, keluarga Pendeta Pandela kita KPNT Rp100.000, dan pelayan khusus Jemaat Kolom 24 Rp200.000. Yang kedua, keluarga Ibu Janda S. Kaunang Manansal atas hari ulang tahun ke-12 remaja Aurel Daniela Kaunang memberikan Rp350.000. Persembahan syukur Rp100.000, keluarga Pendeta Pandela kita KPNT Rp100.000, Kadim Rp50.000, pelayan khusus Kolom 3 Rp100.000. Yang ketiga, Ibu Janda Selvi Repi Ratu atas hari ulang tahun ke-68 memberikan Rp400.000. Persembahan syukur Rp100.000, keluarga Pendeta Pandela kita KPNT Rp100.000, Kadim Rp50.000, pelayan khusus Kolom 14 Rp100.000, dan Penatua WKI Rp50.000. Keempat, keluarga Sandi Ratu Morotican bersyukur atas ketambahan anggota keluarga yang diberi nama Aquino Marquez Ratu
memberikan Rp100.000 untuk persembahan syukur. Pemuda Yosua Wumo bersyukur atas sembuh dari sakit, memberikan Rp200.000 untuk persembahan syukur. Yang keenam, keluarga Harmoni Kratu atas hari ulang tahun ke-53 Ibu Penatua Harmoni Kratu memberikan Rp1.000.000. Persembahan syukur Rp600.000. Keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp200.000 dan Diaken Kolom 15 Rp200.000. Yang ketujuh, pemuda Andre Ratu atas berkat Tuhan memberikan Rp500.000. Topangan pembangunan Rp300.000. Keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000. Pelayan khusus Kolom 3 Rp100.000. 8, keluarga Anggi Ratu Waro atas berkat Tuhan memberikan Rp350.000. Persembahan syukur Rp150.000. Keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000. Kadin Rp50.000 dan Diaken Kolom 24 Rp50.000. 9, keluarga Aris Rumondor Manopo membawa anak Rahel Rumondor beribadah kali pertama di gereja memberikan Rp150.000 untuk persembahan syukur. Yang terakhir, keluarga Marco Repi Sonda atas berkat Tuhan memberikan Rp500.000 untuk persembahan syukur. Dan penerimaan lain sampul syukur hari ulang tahun ke-5 anak Alfriano Polino, anak dari keluarga Enal Polino Pendong memberikan Rp100.000. Saat ini kami akan sampaikan minta maaf. Ada sampul perpuluhan dari keluarga Pendeta W. Pandela Kita KPNT Rp250.000. Selanjutnya kami akan sampaikan hasil lomba ornamen Paskah dan jalan salib pada hari kemarin. Yang pertama tentunya kami menyampaikan untuk lomba ornamen Paskah itu dan juga lomba jalan salib tentunya kami berusaha objektif dalam penilaian. Jadi tentunya tidak subjektif, artinya nak mulia kolom berapa, tapi hasil yang dibuat atau dilakukan oleh kolom-kolom. Nah, dalam ornamen Paskah yang kami nilai adalah jumlah rumah menyesuaikan dengan jumlah lampu ornamen Paskah dan juga hiasan lain di depan rumah. Jadi kalau umpamanya ada tambahan taman Paskah, tentunya itu makasih banyak tapi tidak menjadi penilaian, karena yang dinilai itu adalah ornamen Paskah di depan rumah masing-masing. Kemudian yang berikut tentunya ada keserasian, ada kreativitas dari setiap kolom dalam membuat atau menyiapkan ornamen Paskah. Dan yang berikut untuk jalan salib, tentunya kami juga menilai kostum, kemudian keseriusan dan peran yang sesungguhnya, peran yang dilakukan oleh anggota yang menjadi peserta. Kemudian ada juga yang dua di kiri kanan itu disalib dan lain sebagainya. Setelah kami menilai, tentunya ada kostum yang lain bagus tapi yang betul salib pakai ceper. Pakai ceper kok memang pakai kaos cuma. Makanya kan itu juga jadi penilaian. Lainnya bagus, tapi kita campur dengan yang pakai ceper dan kaos biasa. Tidak menampakkan pakaian yang serasi dengan prajurit-prajurit dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang berganti peran. Artinya begini, ketika di start dia menjadi Pilatus. Setelah di atas ini jadi penjahat yang disalib. Jadi itu juga kan jadi ada peran ganda. Padahal sebenarnya yang kami inginkan adalah satu orang satu peran begitu. Kemudian ada juga yang lupa bawa salib. Sementara berjalan asik, jadi memang ada rekamannya. Jadi tidak dibukti, sehingga kami pertimbangkan juga dalam penilaian. Sementara jalan, semua balik, lari-lari ternyata ada balik salib, lupa. Kemudian juga ada kolom yang di kiri kanan sebenarnya ada di penjahat tua, tapi sama sekali tidak ada salib.
Cuma datang putar-putar di lokasi. Setelah tunggu-tunggu, mana ini itu mau apa? Mau salib? Tidak ada. Kemudian ada juga yang cuma pasandar begini disalib, tidak ada ika. Kemudian ada juga yang membantu Baika, tapi sudah peserta, pakai baju biasa. Disuruh terjun lapangan mah di kolom itu. Nah, pakai apa? Sudah pakai seragam, sudah pakai baju biasa, baju Baika. Padahal dia bawa dapat di rekaman, dan jadi apa? Dan jadi orang yang ada peran juga di situ. Jadi itu. Dan juga hal-hal yang lain yang tentunya kami pertimbangkan sebagai bahan penilaian. Dan untuk hasilnya adalah untuk ornamen Paskah. Ornamen Paskah dimulai dari juara 3. Juara 3 diraih oleh Jemaat Kolom 14. Ya mau tepuk tangan atau enggak mana-mana, kan ini kan lomba. Jumlah nilai 91,20. Kemudian juara 2 diraih oleh Jemaat Kolom 13. Jemaat Kolom 13 jumlah nilai 95,60. Dan juara 1 diraih oleh Jemaat Kolom 23. Ya, jumlah nilai 97,50. Jadi itu ornamen Paskah. Kemudian yang kedua, Jalan Salib. Jalan Salib. Juara 3 diraih oleh Jemaat Kolom 11. Jumlah nilai 91,10. Juara 2 diraih oleh Jemaat Kolom 19. Jumlah nilai 93,20. Dan juara 1 diraih oleh Jemaat Kolom 22. Jumlah nilai 95,60. Jadi demikian Bapak Ibu untuk hasil. Kalau ada yang mau protes boleh, tapi bukan 4 orang, tapi di Polres Kota Mobagu atau Bola Mongondo di sini. Jadi ya demikian untuk hasil lomba dan juga warga jemaat. Dan selanjutnya ada penyampaian dari Bapak Pendeta, Ketua Badan Pemuda Majelis Jemaat. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya kira penilaian yang dilakukan tim juri ini berdasarkan kriteria dari panitia. Panitia memberikan kriteria, kami menilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu DP bukti ini ada video yang orang rekam. Jadi dapat tahu mana tuh dapat balik, mana tuh berubah dari Pilatus ke penjahat. Ya, ada tuh Pilatus so buka DP baju, so gulung. Jadi dapat tahu. DP nilai itu sampai situ Bapak Ibu toh. Ada tuh, halo pendeta, ingin tahu sementara prosesi ini Bapak Ibu. Karena mau bilang kolom berapa, artinya kalau ada yang komplain, oh orang tidak setuju juara 1 orang, nanti kita kirim di video Bapak Ibu. 6 kolom punya ada bagi kita semua di video. Ada. Jadi kalau mau badusta, ini mulai badusta di situ. No? Ada tuh satu yang Pak Syekh bilang, jemaat so bawa pulang, so nak pakai ini salib pun dia saya tak punya itu, jangan robit. Memang ada DP kelebihan, ada DP kekurangan ya, Kang. Karena itu tahun depan rencananya Bapak Ibu supaya ulama seperti kemarin di muka gerejanya terus bikin DP panggung, semua taruh tuh salib-salib. Kolom 1 naik, siapa tuh mau salib terus-terus atau salib sementara? Turun, kolom 2. Kalau bulan Agustus siapa suka berdeking boleh. Yang penting jadi Pilatus semua, bukan jadi Yesus lagi. Nah, saudara-saudara, jadi saya rasa ini yang orang nilai seobjektif mungkin. Tadi malam orang baku dapat 3 juri, baku dapat tuh 3 video. Mari orang lihat sama-sama. Pertama tengah dan habis DP ujung. Setelah dapat, oh ini DP kelebihan, mari ini DP kekurangan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, nak betul ngomong pendeta banila, nanti orang kirim Bapak Ibu video. Kolom berapa itu? Yang mau komplain.
Nanti kita kirim komunilia, siapa tuh udah babale, siapa tuh buka baju di muka Pak Pendeta. Dia buka DP baju dari Pilatus, dia berubah jadi penjahat. Anak kerutu lain, ada Simon Bapak Ibu. Simon, padahal di Lukas 23, di situ salah satu adalah Simon orang Kirene yang menjadi peran situ. Cari-cari mana ini Simon. Ada Simon pegang-pegang perisai Bapak Ibu. Enggak toh? Nah, karunia memang begitu ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan memberikan dalam rangka hari ulang tahun pendidikan Gemiber, maka Torah akan memberikan topangan khusus untuk hari ulang tahun pendidikan dalam rangka menopang pendidikan di Gemiber. Tapi sebelum Torah batopang, sementara batopang Bapak Ibu, kami perlu menjelaskan sedikit tentang pembangunan di jemaat kita. Pembangunan gedung gereja kita. Bapak Ibu, gedung gereja kita sudah ada gambarnya 3 minggu yang lalu. Kenapa DP gambar? Orang semua tayang DP gambar sementara yang digambar oleh arsitek 3 minggu lalu orang rapat bersama. Ini DP gambar Bapak Ibu gambar sementara. Bapak Ibu bertanya, kenapa ini lama? Kenapa ini lama Bapak Ibu? Karena yang pertama bulan Februari tahun lalu selesai orang kantin, masuk di Maret, April, Mei, Juni orang bilang pendeta semua hut jemaat dan semua pengucapan. Makanya pembangunan itu ditangguhkan karena gambarnya Bapak Ibu selesai 6 bulan lebih baru selesai. Siapa dia lama Bapak Ibu gambar ini? Karena mau gambar sesuai dengan DP ukuran gereja ini. Beda dengan gambar baru. Kalau gambar baru Bapak Ibu, orang bikin oto, sudah ya, gambar coba gini, pasang DP bola, pasang DP sopir, so jadi oto. Maka kalau oto, so ada DP gambar, kalau orang mau bikin ulang baru, mesti ikut ya DP pelang, jadi lama Bapak Ibu. Ini DP gambar sementara. Jadi memasuki bulan Agustus, September sampai Desember, Bapak Ibu bilang pembangunan bagaimana Desember? Kita pun diperhadapkan dengan sidang tahunan di bulan Februari baru-baru kan, Bapak Ibu? Maret. Persiapan itu sudah dimulai bulan Oktober, sehingga gambar belum ada, orang tunggu-tunggu lama. Maka ketika ada di bulan lalu, ini kata baru muncul, baru mau jelaskan ke Bapak Ibu. Jadi orang gambar sementara Bapak Ibu. Jadi bukan badan pekerja mengulur-ulur waktu atau DP dana itu sudah digunakan di mana? Nyanda. Dananya ada. DP saldo sekarang ini Bapak Ibu berjumlah 1.537 juta. Dari 528 dia jadi 37, berarti ada 9 juta yang masuk selang 1 tahun keuangan kita ditaruh di bank secara khusus BRI. Kenapa dia sedikit saldo Bapak Ibu? Karena orang pakai tabungan Simpedes ya? Iya, Simpedes. Bukan orang pakai deposito. Kalau pakai deposito Bapak Ibu, tahu-tahu deposito 1 tahun DP ketambahan bisa di sekitar 20-an juta. 1 miliar. Jadi jangan berpikir 1 miliar kalau 100 juta DP bunga. Nyanda. Kalau nyanda percaya silakan diperiksa di BRI Kota Mobagu. Silakan Bapak Ibu pergi pada DP kepala dan tanya, mana rekening jemaat Gemiber Kota Repopo? Apakah pendeta pernah tarik atau bendara pernah tarik? Tidak pernah Bapak. Kami tidak pernah mengambil untuk pembangunan dalam sini dana yang ada di bank itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, rencananya majelis jemaat akan merapat penyusunan program anggaran di bulan depan. Besok semua rapat wilayah, bukan bulan depan, minggu depan. Diawali dengan usulan-usulan dari jemaat. Karena itu saudara-saudara, apakah kita akan patenkan gambar ini atau yang mana? Karena di gambar ini DP anggaran untuk rehab, orang perlu menjelaskan. Di luar menara, Bapak Ibu, menara 2 ini, di luar ini, DP anggaran sesuai dengan RAP 1,3 miliar. Khusus rehab dalam ini. Di luar menara,
Sementara orang pe gereja ini ada baku gata ini menara ini dengan gereja. Jadi beresiko mau bongkar di muka ini, mau tidak mau menara harus bongkar. Nah, anggaran menara sudah dilihat Bapak Ibu, 2 menara, kalau orang bikin 2 menara sekitar 1,4 1,5 miliar 2 menara. Itu pun Bapak Ibu belum finish. Karena itu majelis jemaat dan jemaat sebentar dalam pengusulan nanti, orang kasih pikiran-pikiran yang kalau mau ikut rehab ini boleh, tapi orang harus tambah dana sesudah rehab di dalam. Gitu kan? Betul. Tapi kalau juga Bapak Ibu orang mau tidak mau ada mau keluar lebih-lebih, nah berpikirlah bersama orang. Anggaran untuk biaya toki ini Bapak Ibu, mau toki di muka ini sampai di atas, Bapak Ibu ini mulai asal-asal toki. Toh, karena rehab. DP tiang itu jangan toki asal-asal. Karena kalau toki kon dia bawa pica sampai tiang, beresiko apa orang? Beresiko Bapak Ibu. Andaikan orang matoki asal-asal toki itu, kon pica DP tiang. Pica orang mesti ganti kan, ganti baru. Begitu tuh? Atau bagaimana? Mesti ganti. Makanya biaya toki ini di luar biaya pembangunan hampir 300 juta kan benar? 300 juta sekian cuma mau toki ini. Yang arsitek ada kasih. Ini Pak Pendeta mau toki DP lantai lain, mau toki dinding lain, mau toki atas lain. Kalau baru bangun baru Bapak Ibu, tarle mau bagi dengan rudal ini, taruh juga bom di sini. Selesai tabungkan fondasi baru. Nggak ada biaya. Karena itu orang masih berpikir ke jemaat kata. Mau tetap dengan ini ataukah orang lihat lain? Karena kalau tetap dengan ini tetap harus tambah anggaran untuk menara. Sebab menara dan badan gereja ini Bapak Ibu, kalau keluar gereja tolong ke kiri sini, kok baku ika ya? Baku ika. Nah ini kan perlu orang menjelaskan kan supaya jemaat mengerti, jangan jemaat cuma bertanya, siapa pembangunan pelama, perlu ada pengkajian Bapak Ibu. Bukan sama dia bikin sabua di kebongkang, iris jatuh kayu, patok, paku dan tidak begitu. Ini pakai untuk selama berapa tahun. Nah ini kami kasih pikiran kepada jemaat, tapi juga gambaran bahwa orang pe gereja diusulkan begini, gambarnya sesuai dengan anggaran, sesuai dengan di anggaran tuh. Jadi modelnya tetap model lama Bapak Ibu, tidak model baru, model lama. Karena DP badan ini kan boleh robah. Terang mau robah di mana Bapak? Tidak mungkin mau robah. Nah itu yang dapat saya sampaikan, dan keuangannya Bapak Ibu ada di bank sekarang. Nanti tolong operator LCD kasih tunjuk akar. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya rasa mari kita berpikir positif seperti khotbah tadi kan, seimbang antara sumber daya manusia kita dan seimbang dengan orang mentalitas rohani kita. Jangan tunjung kepintaran tapi tunjung orang kerohanian juga. Mungkin itu nanti akan disampaikan berapa jumlah aksi. Saudara-saudara jemaat, kita nyanyikan dari KNKBI yang berjudul Berikan Hatimu. Seperti
kasih Tuhan, perjalanan kita masih panjang. Tugas melayani dan bersaksi di bidang pendidikan tak akan pernah berakhir. Aksi nyata kita bagi anak-anak, generasi muda bangsa ini terus menanti. Jangan padamkan roh dari dalam hati kita untuk bergerak bersama mewujudkan amanat agung Sang Guru kehidupan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.